Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan tidak menghambat pembelajaran kita meskipun tidak bertatap muka di dalam kelas. Materi kita pada pagi hari ini tentang tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Tahap pencatatan itu apa sih? Dalam tahapan ini, kalian akan mencatat transaksi keuangan melalui bukti transaksi yang ada. Jadi di tahapan pencatatan ini kita akan membahas jurnal umum dan buku besar. Jurnal umum itu adalah catatan harian atau buku harian pada perusahaan. Mulai dari analisis transaksinya. Ini adalah format jurnal umum. Yang pertama ada judul-judul itu berisi mengenai nama perusahaan. Contohnya CV Kopsis Transport. Jurnal umum ini ada periodenya. Nah, di sini ada tanggal. Baris pertama, kolom pertama diisi dengan angka tahun terjadinya. Kolom kedua, pada kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya. Keterangan, kolom keterangan diisi dengan nama akun dan penjelasan singkat tentang transaksi yang terjadi. Kolom ref ini diisi dengan nomor akun bersangkutan yang dilakukan ketika akan dilakukan pemindahan ke buku besar. Kolom debit atau kredit diisi dengan jumlah akun nilai transaksi dari akun yang di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, selanjutnya kita lihat contoh transaksi. Sebelum kita tulis ke dalam jurnal umum, maka kita harus memaham analisis debit kreditnya. Ketika bertambah di mana, berkurang di mana. Maka kita lihat pada tanggal 1 Januari, Tuan Renaldi menyetor uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CV Kopsis Transport sebesar 300 juta. Analisis transaksinya, kas bertambah, kas atau harta apabila bertambah maka ditulis di debit 300 juta. Modal Tuan Renaldi termasuk ke dalam kredit 300 juta. Dan pada tanggal 3 Januari dibeli 3 mobil dari Azam Motor seharga 240 juta, dibayar secara tunai 200 juta dan sisanya dibayar 6 bulan kemudian. Jadi analisisnya, kendaraan itu bertambah di debit 240 juta, kasnya berkurang jadi kredit 200 juta dan utang usahanya bertambah kredit 40 juta. Nah, tanggal 7 diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta. Kasnya bertambah di debit 50 juta dan pendapatan usahanya bertambah di kredit 50 juta. Pada tanggal 8 Januari, Tuan Renaldi meminjam uang dari bank untuk tambahan modal sebesar 50 juta. Kasnya bertambah di debit 50 juta dan utang banknya bertambah di kredit 50 juta. Pada tanggal 10 Januari diberi perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Jadi perlengkapan kantornya bertambah di debit 5 juta dan kasnya berkurang kredit 5 juta. Pada tanggal 15 Januari dibayar gaji pegawai secara tunai sebesar 7.500.000. Maka beban gajinya bertambah di debit 7.500.000 dan kasnya berkurang di kredit 7.500.000. Pada tanggal 16 Januari, Tuan Renaldi mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 1 juta. Maka pengambilan pribadinya bertambah di debit 1 juta dan kas berkurang kredit 1 juta. Kita buat jurnal umumnya. Tadi kas kita tulis di kolom keterangan posisinya di debit dan modal Tuan Renaldi posisinya di kredit. Dan jangan lupa kita tulis tanggalnya 2015 dari bulan Januari dan di sini isi tanggalnya. Pada tanggal 3 ada kendaraan itu di debit, ada kasnya itu di kredit dan utang usahanya itu di kredit juga. Pada tanggal 7 itu kasnya di debit dan pendapatannya di kredit. Itu ada tanggal 8 kasnya di debit dan utang banknya di kredit. Perlengkapan kantornya di debit dan kasnya di kredit dan beban gajinya di debit dan kasnya di kredit. Dan pada tanggal 16 pengambilan pribadi Tuan Renaldi 1 juta di debit dan kasnya di kreditnya. Di debit itu ada 653 juta 500 dan di kreditnya 653 juta 500. Semuanya harus sama ya. Selanjutnya untuk buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar adalah tahapan pencatatan di mana nama akun-akun dari nomor
akun 1 sampai akun 5 dipisahkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada jurnal umum CP Kopsis Transport. Jika kita posting ke buku besar, maka hasilnya seperti ini. Kemudian bagian nama akun kita tulis di sebelah kiri dan kode akun kita tulis di sebelah kanan. Selanjutnya ini ada format kolom buku besar. Untuk nomor halaman dari jurnal umum, berhubung jurnal umumnya halaman 1, maka repnya ditulis juz 1. Berhubung setoran awal pemilik nominalnya 300 juta di debit, maka di buku besar di debit dan kita tulis saldonya. Tanggal 3 pembelian kendaraan di kredit 200 juta, maka saldonya sisa 100 juta. Di tanggal 7 pendapatan jasa angkutan di debit 50 juta, maka saldonya bertambah 150 juta. Dan tanggal 8 pinjaman dari bank 50 juta di debit kan, jadi saldonya bertambah 200 juta. Dan tanggal 10 pembelian perlengkapan kantor di kredit 5 juta, jadi saldonya berkurang 195. Itu tanggal 15 pembayaran gaji karyawan di kredit 7.500.000, jadi berkurang lagi 187.500. Tanggal 16 pengambilan pribadi Tuan Rinaldi di kredit berkurang lagi 1 juta, maka sisa saldonya 186.500. Nama akun perlengkapan kantor, kode akun 1106, pembelian perlengkapan kantor itu di debit 5 juta. Nama akun kendaraan, kode akunnya 1301, itu pembelian kendaraan 240 juta di debit. Dan nama akun utang usaha, kode akunnya 2101, pembelian kendaraan itu di kredit 40 juta. Dan nama akun utang bank itu kode akunnya 2201, pinjaman dari bank itu di kredit 50 juta. Dan modal Tuan Rinaldi itu setoran awal pemilik, kode akunnya 3101 di kredit. Dan pengambilan pribadi Tuan Rinaldi itu pengambilan pribadi itu di debit, kode akun 3102. Pendapatan jasa itu kode akunnya 4101, penerimaan jasa angkutan 50 juta. Baiklah, untuk hari ini itu saja dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.